النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم كل شافي محمد شافي هذا النكاح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سيدنا عبد الله بن علي حداد وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونهيك وازرنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih membicarakan masalah orang yang belum melaksanakan ibadah haji yang wajib. Dia tidak sah kalau melaksanakan haji niatnya untuk orang lain, karena dia sendiri belum melaksanakannya. Itu minggu kemarin dijelaskan semacam itu. Nah sekarang yang berikutnya, au nawa man alaihi fardun, atau berniat orang yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kewajibannya ini bisa adaan, kewajiban yang tunai, adaan kana au qadaan, atau kewajiban yang merupakan qada. Nah, qada juga merupakan kewajiban juga. Karena hajinya tahun kemarin batal, maka diqadain tahun depan. Nah, haji qada itu ya wajib juga. Jadi ada orang yang niat melaksanakan kewajiban haji, baik itu kewajibannya adaan yang tunai, au qadaan atau qada, au nazron, atau kewajibannya yang berupa nazar. Ada orang bernazar, saya akan melaksanakan ibadah haji. Nah, nazar itu yang semulanya mubah, yang semulanya sunat jadi wajib. Ya. Nah, itu dia niat ghairahu, selain yang fardu itu. Gitu. Ya, yang diwajibkan, bi annawa naflan, dia niatkan sunat. Tuh. Dia akan melaksanakan ibadah haji adaan yang tunai, tapi dia niatkan sunat. Gitu. Atau dia
akan melaksanakan ibadah haji qadha, tapi niatnya sunat. Gitu. Nah, nanti dikatakan di situ jawabannya nanti waqa'a anhu. Ya. Itu nanti jawabannya di belakang. Maka yang terjadi adalah yang fardu. Jadi sini saya baca dulu terus saya jelaskan. Au nawa man alaihi fardun, atau orang berniat yang dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kewajibannya adaan, apakah itu yang tunai, kana au qadaan atau qadha au nadhron atau nadhron, ghairahu yang dia niatkan selain yang wajib. Yang dia niatkan bukan haji Islam. Di annawa naflan, umpamanya dia niatkan hajinya haji sunat, au nawa qadaan, atau dia niatkan hajinya haji qadha, wa alaihi hajjatul Islam, padahal dia berkewajiban untuk melaksanakan haji Islam. Pengertian haji Islam, haji yang pertama. Karena haji yang pertama haji yang wajib, yang merupakan untuk menggenapkan rukun Islam. Sedangkan haji yang kedua sunat, yang ketiga sunat, yang keempat selanjutnya sunat. Nah, yang pertama itu istilahnya adalah hajjatul Islam. Karena ini merupakan ya untuk menunaikan rukun Islam. Jadi katanya padahal dia berkewajiban untuk melaksanakan haji yang pertama, ya haji Islam. Au nazron, atau dia niatkan nazar. Wa alaihi hajjatul Islam, padahal dia memiliki kewajiban haji yang pertama, tapi diniatkan nazar. Au qadaan, atau qadha, wa qa'a anhu ay an fardhihi. Jadilah daripadanya tadi adalah yang fardunya. Yang jadi adalah haji Islam. Ini kalau diuraikan ada 5 hal dari kalimat tadi. Jadi yang pertama umpamanya ada orang yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Adaan. Sekarang dia berangkat nih pergi haji. Yang pertama nih, adaan bukan qadha, ya. Tapi dia niatkan apa? Dia niatkan sunat. Saya niat ihram haji sunat. Maka yang jadi adalah haji Islam. Satu. Atau yang kedua ada orang yang memang hajinya haji Islam, haji pertama. Tapi diniatkan qadha. Ya diniatkan qadha, maka yang jadi adalah haji Islam. Itu yang dikatakan di sini tadi istilahnya ya waqa'a anhu ay an fardhihi. Jadi atau terjadi daripadanya artinya dari fardunya. Satu. Kedua. Kemudian yang berikutnya ada orang yang memang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Ibadah hajinya ibadah apa? Ibadah haji qadha. Ya. Katakanlah umpamanya orang itu sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian pas dia pergi haji yang kedua, itu hajinya batal. Kena hajinya batal, dia kan harus balikin lagi tahun depan. Nah, jadi orang yang berkewajiban untuk melaksanakan qadha hajinya, tapi dia niatkan sunat, maka yang jadi adalah haji qadha-nya. Itu yang dikatakan hajjatul Islam. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi orang yang niat, ada orang yang berkewajiban untuk melaksanakan haji kena nazar. Ya, dia nazar, udah pernah pergi haji, dia nazar kalau nanti sukses urusan saya mau berangkat lagi melaksanakan ibadah haji. Dia niatkan sunat. Maka yang jadi adalah nazarnya. Nazarnya yang jadi. Ya, begitu. Ya, wajib juga, yang wajib juga. Atau ada orang yang memang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji berupa nazar. Ya. Wa alaihi hajjatul Islam. Padahal dia memang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dia bernazar. Kalau dia memang belum pernah pergi haji, dia bernazar.
kalau saya sukses usaha saya mau haji. Ya, dia berangkatlah pergi haji. Nah, niatkan nazar, jadinya apa? Hajatul Islam. Karena memang dia belum pernah melaksanakan ibadah haji. Dan nazar sama hajatul Islam kan sama-sama wajib. Ya, gitu. Nah, yang terakhir, ada orang yang punya kewajiban melaksanakan ibadah haji, hajinya nazar. Ya, dia bernazar mau pergi haji. Padahal dia punya kodok. Mana dulu yang didulukan? Kodok atau nazar? Kodok dulu atau nazar dulu? Dia bernazar mau pergi haji. Padahal dia punya kodok haji. Ya, dia niatkan nazar. Yang jadi apa? Yang jadi kodok. Ya, karena kodok lebih harus didahulukan daripada nazar. Nah, begitu. Nah, jadi dari uraian yang singkat tadi itu ternyata kalau diuraikan itu panjang lebar. Ya, waqa'a jawabnya waqa'a anhu ay an fardihi. Terjadilah daripadanya artinya yang wajibnya, an fardihi artinya hajjatil Islam. Yang jadi adalah haji yang fardu. Wa yajuzu an taqa'a kulluha daf'atan wahidatan. Boleh jadi bisa terjadi keseluruhannya tadi sekaligus. Ya. Dia katakanlah niat haji sunat. Dia niat nazar. Sementara dia belum melaksanakan ibadah haji. Nah, itu bisa dilaksanakan sekaligus. Ya. Kenapa? Buat siapa? Lil ma'dhubi wal mayyiti. Untuk orang yang lemah untuk melaksanakan ibadah haji, wal mayyiti, dan buat orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang yang sudah meninggal dunia waktu hidupnya, ya, mau nazar, mau haji sunat, ya. Nah, kemudian dia belum sampai melaksanakan, dia meninggal dunia, maka bisa dilaksanakan sekaligus. Siapa yang melaksanakan? Min jama'atin, yang dilaksanakan oleh sekelompok manusia. Katakanlah ada orang yang udah lemah nih, ya, dia belum melaksanakan ibadah haji, dia punya nazar mau melaksanakan ibadah haji, dan juga ingin melaksanakan haji sunat. Maka bisa dilaksanakan sama jamaah 3 orang. Yang ini dia niatkan untuk menggantikan haji si A. Yang ini untuk meniatkan nazarkan si A. Yang ini melaksanakan ibadah haji sunat buat si A. Jadi yang melaksanakan siapa? Jama'atan, itu jamaah. Kenapa? Karena dia ma'dub, dia lemah, nggak bisa. Mungkin udah lemes kakinya, pokoknya udah sakit-sakitan. Atau orang yang udah meninggal. Nah, bisa beberapa haji dilaksanakan sekaligus, tapi yang melaksanakan jamaah, ya, beberapa orang. Iya. Iya. Yang pertama, dan dia juga punya nazar, ya, dan gitu. Nah, maka bisa dilaksanakan, tapi yang melaksanakan apa? Orang lain. Dan orang lainnya itu 2 orang. Yang satu niatin buat haji Islamnya, yang satu niatkan buat nazarnya, gitu. Ya, seandainya 3 pelaksanaannya dikerjakan sama 3 orang, bisa gak? Ya bisa oleh 3 orang, tapi beda-beda kan. Yang ini haji Islam, ini nazar, ini sunat. Itu makanya dikatakan situ min jama'atin. Artinya ada anhu jama'atun, dilaksanakan oleh jamaah. Wal umratu kal haji, umrah sama kayak haji juga. Fima dzukira, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, ya. Jadi seperti gambaran yang di atas tadi, yang tadi saya sebutkan begitu. Illa man fatahu hajjun. Ini artinya pengecualian, berarti hal ini berbeda dengan masalah di atas. Illa man fatahu hajjun, kecuali orang yang luput hajinya. Ada orang akan melaksanakan ibadah haji, tapi dia kagak wukuf. Kenapa kagak wukuf?
Karena salah ngitung awal bulan haji. Seperti yang pernah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Orang-orang tanggal 1 haji hari Sabtu, dia hari Minggu. Ya. Nah, ntar orang udah tanggal 9, dia baru tanggal 8. Pas tanggal 9 dia ke Padang Arafah, orang udah pada di mana? Di Mina. Lah, kok sepi banget ini? Dia nanya sama karyawan situ, Pak, kok sepi banget ini di Padang Arafah nggak ada yang wukuf? Lah kemarin Pak. Lah kemarin. Terus saya lagi hitung saya. Nah, itu berarti kan hajinya nggak wukuf dia. Jadi katanya sini, illa man fatahu hajjun, kecuali bagi orang yang luput hajinya karena tidak wukuf di Padang Arafah. Wa tahallala bi'amali umratin. Lalu dia bertahallul, ya, bertahallul dengan mengamalkan amal umroh. Kan kalau haji itu seharusnya kan habis wukuf dia ke Muzdalifah, dia ke Mina selama 2-3 hari, baru ke Makkah, baru tawaf kan. Nah ini karena dia hajinya udah nggak dianggap karena nggak wukuf, maka dia tahallul dengan cara melaksanakan umroh. Jadi setelah itu dia langsung umroh, nggak pakai ngelontar lagi. Kenapa? Orang dia bukan haji, ya, gitu. Kenapa bukan haji? Karena nggak wukuf di Padang Arafah. Karena kata Rasulullah, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Nah dia nggak wukuf di Padang Arafah, maka dia tahallul, dia selesaikan hajinya dengan melaksanakan amalan umroh. Berarti dia tawaf, dia sa'i, dia cukur, selesai. Nah tapi di situ umrohnya itu fala yujzihi an umrotil Islam, maka tidak memadainya ya amalan umroh yang dia lakukan tadi akan umroh Islam. Umroh Islam itu adalah umroh yang satu paket dengan haji. Karena setiap orang melaksanakan ibadah haji pasti melaksanakan umroh. Itu namanya umrohnya umroh haji. Kalau umroh yang dikerjakan sekarang-karang ini bukan bulan haji, yaitu umroh sunat, bukan umroh yang wajib. Nah jadi gambarannya orang niatnya haji, ya, niatnya haji, hajinya mungkin ini haji kiron gitu ya, niatnya haji atau niat haji lah gitu. Dia tidak wukuf di Padang Arafah. Karena nggak wukuf, jangan dia sempurnakan hajinya. Karena udah batal di wukuf itu, maka dia tahallul dengan cara menuntaskan amalan umroh, tawaf, sa'i, cukur. Jadilah umrohnya itu selesai. Nah ini umroh apa nih? Bukan umroh Islam. Bukan umroh yang satu paket dengan haji. Tapi umroh apa? Umroh yang biasa dah. Yang kayak kita lakukan di bulan-bulan lain. Bukan di bulan haji. Itu dikatakan la yujzihi fala yujzihi an umratil Islam, maka itu tidak memadai daripada umroh Islam. Kenapa? Li'anna ihramahu in aqada linusukin. Karena sesungguh ihram hajinya itu menjadi berkumpul kepada haji. Ya, ihramnya itu menjadi berkumpul kepada haji. Ya karena hajinya gesah. Ya, umrohnya kan berkumpul. Bahasa kita satu paket, umrohnya dengan haji. Karena hajinya gesah, maka umrohnya gesah juga. Karena satu paket. Jadi itu umroh yang umroh apa tuh? Umroh biasa. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Karena hajinya udah nggak sah lantaran nggak wukuf, maka dia mengamalkan amal umroh. Begitu sudah tawaf, sa'i, cukur, selesai umrohnya. Nih, tapi ini bukan umroh haji. Kenapa? Karena umroh itu satu paket dengan haji. Nah, hajinya batal, maka umrohnya batal. Jadi itu umroh apa tadi? Umroh sunat. Bukan umroh Islam atau bukan umroh yang satu paket dengan haji. Nggak pakai? Oh enggak. Ya nggak pakai mikot lagi udah. Kenapa? Karena udah mikot yang pertama waktu haji tadi. Gitu. Ya. Udah langsung aja. Fala yana li'anna ihramahu in aqada linusukin, karena ihramnya menjadi berkumpul kepada haji.
Karena hajinya nggak sah, maka ihramnya pun, maka umrohnya pun tidak sah. Fala yansarifu li akhara, maka tidak maka tidak berpaling ya li akhara bagi yang lain. Jadi artinya tidak berpaling kepada umroh Islam. Kenapa? Karena hajinya udah sah. Wat tahallulu wajibun. Mungkin ada yang ngomong gini, ya kalau memang saya udah lakukan amalan umroh sementara kagak dihitung umroh haji, ya udah kalau begitu gak usah tahallul dah. Terusin aja. Nah, itu dikatakan wat tahallulu wajibun. Dia bertahallul ketika itu wajib. Jadi apa? Harus dia tuntaskan amalan umroh. Jangan udah biar gak wukuf, udah saya ngikutin kayak orang-orang melaksanakan ibadah haji pakai ngelontar apa segala macam. Oh, nggak bisa. Tahallul ketika itu wajib, artinya apa? Dia tawaf, sa'i, langsung tahallul. Gitu. Makanya dikatakan wat tahallulu wajibun. Tahallul itu wajib. Li'annal istidamata kal ibtida'i. Karena sesungguhnya kalau tetap dia meneruskan itu, artinya apa? Dia enggak tahallul. Dia mau tuntaskan kayak haji biasa gitu, padahal dia enggak wukuf. Itu katanya kal ibtida'i. Sama seperti permulaan. Ya, sama seperti permulaan. Gitu. Nah, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia niatnya, kalau katakan lagi, dia kan seharusnya kan dia tahallul, dia selesaikan kan hajinya dengan cara umroh, dengan cara amalan umroh. Dia enggak. Ya, nah karena dia enggak tahallul, berarti kan seperti dianggap dari awal haji kan seolah-olah begitu. Nah padahal kalau dikatakan dari awal haji, dia niatnya bukannya di awal. Dan tengah-tengah udah hari kedua, hari keberapa tuh? Kan seharusnya kan niatnya apa? Niatnya sebelum dia berangkat, sebelum dia wukuf kan, udah niat kan. Nah ini niatnya udah pelaksanaan hari-hari wukuf udah lewat. Nah itu akan dikatakan li'annal istidamata kal ibtida. Karena kalau terus menerus, artinya dia teruskan kerjakan, dia lanjutkan langsungkan perbuatan haji, itu seperti memulai haji. Lah kalau dikatakan memulai haji, bukan waktunya. Boleh gak niat pada waktu itu? Niat haji? Ya gak boleh. Kenapa lah orang udah tanggal 9 udah lewat, udah wukuf. Ini udah hari ke-10. Nah itu masalahnya. Makanya dikatakan tahallul ketika itu wajib. Ya. Nah itu pengecualian. Nah ini memang memahaminya rada pusing, rada ribet dia kalau masalah begini. Apalagi yang belum pernah melaksanakan haji ya, jangankan haji, umroh juga belum, agak bingung dah. Ya, yang udah umroh aja belum haji gue masih agak bingung. Tapi kalau sudah haji mungkin ada bayangan gitu ya. Karena kalau haji begini gitu. Ya, jadi nanti insyaallah minggu depan saya lanjutkan dikit aja dulu ya. Insyaallah minggu depan wa illa man ahrama binusukin. Jadi artinya nanti ada orang sudah niat ihram haji, begitu dia lupa. Tadi saya niat ihram haji apa ya? Haji kiron atau haji ifrod? Kalau haji kiron itu kan pelaksanaan haji sama umroh bareng. Kalau ifrod masing-masing haji dulu, selesai haji tuntas baru umroh. Begitu udah dia niat, udah melaksanakan ibadah haji, dia apa? Dia lupa, tadi saya niat apa ya? Nah, itu bagaimana kalau begitu tuh? Yang diambil nanti apanya? Niat haji kironnya atau haji ifrodnya? Itu insya Allah. Ya gitu aja supaya nggak terlalu pusing kepala kita untuk memahami ini ya. Kita mau baca kitab yang kedua. Sekarang tanggal 12 ya. Allahu a'lam bishawab wa ila. Baik, kita baca kitab yang kedua. Kita masih berbicara masalah apa itu kemarin? Syukur apa yang terakhir? Oh, masalah zuhud. Sekarang bacaan kita adalah wa amma man talabad dunya.
Gitu ya. Wa amma man talabad dunya, adapun orang yang mengejar dunia, orang yang mencari harta dunia. Ya dia berusaha deh, apa kerja, apa dagang gitu atau apalah bisnis. Wa raghaba fiha, dan dia senang banget sama dunia. Dia kejar, dia cari dunia dan dia senang sama dunia. Falam yatayassar lahu, tapi kagak mudah untuk mendapatkan dunia. Dia cari siang malam tuh dunia. Dia seneng banget sama harta dunia, tapi nggak dapet. Nah, biasa kan gitu. Pas nggak dapet, ya saya zuhud aja dah kalau begitu. Jadi zuhudnya bukan dari awal. Itu gara-gara nggak dapet aja. Jadi bilang, udah saya zuhud aja dah. Nah, gitu. Ya. Walam yahsul ala matlubihi minha. Dan dia tidak berhasil mencari dunia. Berupaya semaksimal mungkin, miskin-miskin juga. Ya, fakir-fakir juga. Padahal dia siang malam cari tuh dunia. Dan senang dengan harta dunia. Fabaqiya faqiron. Tetap aja dia fakir. Tetap aja dia miskin. Nah, karena itu akibat yang dia alami, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sedikit apapun dari pencariannya tadi, dari usahanya tadi. Fahadha huwal faqiru wa laisa bizzahid. Maka ini namanya orang fakir, bukan orang zuhud. Ya. Jangan dikatakan nanti umpamanya ada orang semacam itu, dia fakir juga. Kita katakan, si Anus ya zuhud banget dia, kagak open mendunia. Ya, buktinya apa? Ya di rumah aja, ya apa adanya. Dia nggak tahu, padahal marah-marah mau dikejar-kejar tuh dunia. Ya, tapi kagak dapat juga. Nah sekarang karena udah frustasi, diam aja udah di rumah dah. Nah itu bukan zuhud, itu namanya fakiron. Namanya orang fakir, bukan orang zahid. Ya, begitu. Walahu fi faqrihi fadlun wa sawabun azimun in sabara alaihi wa radiya bihi. Walahu, akan tetapi baginya, bagi orang itu tadi yang sudah mencari dunia siang malam tapi enggak dapat, fi faqrihi, di dalam kefakirannya itu, fadlun, ada keutamaan dari Allah, wa sawabun, ada pahala dari Allah, azimun, besar lagi pahalanya. Itu pun catatannya in sobaro, kalau dia sabar. In sobaro alaihi, kalau dia sabar terhadap nasibnya itu, wa radiya anhu, dan dia senang. Ya udah dah kalau begitu. Nah, ya. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata gini-gini juga. Memang bukan zuhud, tapi pahala besar dari Allah. Kenapa? Dia nerima, dia sabar, dan dia ridho. Ya, pahala ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang enggak ada pahala kan udah marah-marah. Percuma gua kerja dari dulu gini-gini juga. Susah-susah juga, ya. Ya, itu zuhud kagak, fakir iya, dosa ya dapat. Ya, enggak dapat pahala itu. Iya, gerutu mulu benar. Wa amma man tabassata fid dunya, adapun orang yang bersenang-senang kepada dunia, wa tawassa'a fi syahwatiha, dan berpuas diri di dalam pemenuhan syahwat-syahwatnya. Jadi segala keinginannya tuh dia turutin, dia puasin. Ya, dia bersenang-senang pada dunia ini. Wa da'a ma'adzalika, dia ngaku, ya bersamaan dengan sifat semacam tadi, dia ngaku padahal dia sudah bersenang-senang pada dunia, dia penuhi segala seleranya. Wada, ada dia mengaku ma'adzalika, bersama seperti itu, annahu ghairu raghibin fiha, bahwa dia tidak senang kepada dunia. Anak sih gak senang sama dunia. Padahal dikatakan tadi sudah bersenang-senang, sudah memenuhi segala seleranya. Wala muhibbun laha biqalbihi, dia mengatakan bahwa dia tidak senang dunia, ya, bahkan di dalam hatinya udah gak ada tuh perasaan senang sama dunia. Gitu kata dia. Padahal mah bukan main.
fahuwa mudda'in maghrurun. Itu adalah orang yang ngaku-ngaku yang tertipu. Orang yang ngaku-ngaku yang terpedaya. Ya, begitu. La taqumu lahu hujjatun bida'wahu. Tidak diterima baginya dalil dengan pengakuannya. Ngomong mau boleh, tapi enggak diterima. Ya. Kenapa? Dalam hatinya bergejolak keinginan syahwat dunia. Ya. Begitu. Kalau dia mengatakan anak sih udah gak ini gak open sama dunia, ya dia piora udah sama dunia. Nah pengakuannya itu tidak diterima. Kenapa? Karena sebenarnya bergelora dalam jiwanya untuk mendapatkan harta dunia. Tidak dikatakan zuhud. Walaysa lahu fi halati tilka qudwatun. Dan tidaklah baginya pada kondisi semacam ini, ya, ikutan. Jadi artinya orang yang seperti itu nggak ada yang nggak ada yang dijadikan ikutan. Mungkin dulu orang dulu kali seperti itu kagak ada. Orang-orang dulu as-salafus sholih nggak ada yang begitu. Ya artinya sebenarnya berkeinginan banget pada dunia, tapi karena nggak dapat, kemudian dia kayak orang zuhud begitu. Ya, dia mengatakan bahwa saya zuhud. Itu pengakuannya itu tidak ada yang dijadikan ikutan contoh. Siapa yang dia contoh begitu? Gak ada. Orang-orang dulu gak ada yang begitu. Ya, kalau yang zuhud, kalau yang cinta pada dunia mencinta gitu. Makanya dikatakan walaisa lahu fi halatihi, tidak ada baginya dalam kondisi seperti itu tilka qudwatun, ikutan, ngikut siapa dia seperti itu. Ya, yuqtada bihi minal a'immati, yang bisa diikuti dari imam-imam al-muhtadin yang diberikan petunjuk. Ikut siapa dia? Ya, apa ngikut sahabat, apa ngikut tabi'in? Gak ada tabi'in yang begitu, gak ada sahabat yang begitu. Jadi gak ada ikutan yang dia jadikan sandaran. Wal ulama is-sholihin, dan tidak ada ikutan dari ulama-ulama yang soleh. La minas salafi wala minal khalafi, tidak dari ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu adalah ulama yang hidupnya 300 tahun dari sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, setelah 300 hari namanya ulama khalaf. Ya. Jadi kalau seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu termasuk salaf. Ya. Jadi kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i, kita termasuk salafi. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan saya salafi tapi nggak ngikuti Imam Syafi'i, salafi apaan? Nah, salafin kali. Ya, jadi Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Maliki itu as-salafus sholih, orang-orang salaf. Jadi kita termasuk orang salafi. Nah, jadi kalau ente salafi tapi nggak ngikutin salah satu mazhab, lah salafi kemana? Ya, nah begitu. Jadi ulama salaf adalah ulama yang 300 tahun dari sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah setelah itu abad ke-4, abad ke-5 dan selanjutnya setelah Nabi Muhammad meninggal, itu namanya khalaf. Fa'lam dzalika, ketahuilah hal itu. Wallahu yatawalla hudaka, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, membimbing petunjuk kepada kamu. Amin ya rabbal alamin. Wa minal munjiyati asyarifatu. Wa minal munjiyati syarifati, dan dari perbuatan atau perkara-perkara yang menyelamatkan lagi yang mulia adalah at-tawakkulu, berserah diri. Berserah diri ini bukan berarti nyerah. Kalau nyerah itu kan udah gak ada upaya sama sekali. Dia berusaha dulu. Nah sudah berusaha, baru dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya petani. Petani dia bajak itu sawah, dia tanami, dia tandurin, dia buangin rumput. Nah setelah itu dia udah tawakal kepada Allah. Kalau memang hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau enggak, ya itulah nasib. Jadi makanya dia katakan, usaha yang paling bagus adalah petani. Habis petani baru pertukangan. Tukang rumah, tukang apa. Jadi paling bagus tawakalnya adalah petani. Ya.
Biar udah kasih urea, pupuk segala macam, kalau mau rusak tuh padi rusak juga kan? Gitu. Atau kadang-kadang dari awal tuh air cukup, pas giliran padi udah keluar, airnya habis. Nggak ada air, hujan nggak ada. Lah, padi baru keluar, kan belum ada isinya. Ya kosong. Kecuali kalau itu padi udah mulai merah-merah dikit, air habis, jadi juga padi. Karena udah isi, udah kuning gitu. Tapi kalau baru keluar, umbut baru keluar tuh, air habis, ya kering, udah ini jadi apa? Jadi jerami kan. Nah, jadi katanya bahwa petani adalah ya pegawai atau ya pekerja yang paling besar tawakalnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadi berusaha dulu, baru tawakal. Makanya Rasulullah marah kepada seorang sahabat ketika sholat asar, dia datang bawa kendaraan. Ya waktu itu kendaraannya onta, himar. Himarnya himar yang mahal, himar yang merah. Itu yang mahal. Dia kagak cancang, itu himarnya, langsung dia masuk ke masjid. Rasulullah tanya, itu himar kamu kenapa kamu tidak cancang? Ya kita tawakal aja Rasulullah. Biar dicancang, kalau hilang juga. Bener kan? Biar dikunci berapa tuh motor, kunci rahasia segala macam, kalau hilang juga, kan begitu. Kagak dikunci, no kayak di RT 4 banyak banget motor kagak hilang, kan begitu ya. Itu kan begitu kadang-kadang kita kan. Nah kata Rasul enggak. Kata Rasulullah, ikil wa tawakkal. Cancang dulu himar kamu, baru kamu apa? Baru kamu tawakal. Nah, jadi situ katanya tawakal itu didahului dengan usaha. Setelah berusaha baru tawakal. Alallah, at-tawakkulu 'alallahi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang menyelamatkan dan yang terpuji. Wal hubbu lillah, juga termasuk yang menyelamatkan dan mulia adalah mencintai Allah atau cinta karena Allah. War ridha 'anillah, ridha terhadap Allah, terhadap keputusan Allah. Wa husnul niyyati ma Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kita kepada Allah. Wal ikhlasu fi zahiri wal batini lillah, ikhlas luar dalam semata-mata karena Allah. Itu termasuk al-munjiyatus syarifah, perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan lagi yang mulia. Amma tawakkulu 'ala Allahi fahuwa min asyrafi maqamatil muqinin. Adapun tawakal, berserah diri kepada Allah, itulah tingkatan-tingkatan orang-orang yang yakin yang paling mulia. Itulah tingkatan yang paling mulia buat orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'azzi samaratil yaqin, dan paling mulia buah ya daripada keyakinan. Qala Allah taala, di antaranya Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa kita kalah tawakal kita pada binatang burung. Burung tuh makhluk yang paling tawakal tuh. Pagi-pagi perutnya kosong terbang nyari makanan. Sore pulang perutnya apa? Penuh. Dia gak mikir besok pagi gimana, besok pagi keluar lagi. Dia gak pikir dapat gak nih, kagak. Ya dapat, kenyang, pulang, gitu aja dia tuh kerjaannya. Ya. Itu makhluk yang paling tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan wa qala ta'ala. Para jamaah, kita baca Fatihah khususnya buat orang-orang yang bermakan hartanya di mushola kita ini. Ini saya terima dari jamaah Iqra ibu-ibu nih ya, selama 5 bulan ini. Dari bulan 9 sampai bulan 1 sebanyak 5 bulan ya, Rp250.000. Infak dari Ibu Entin sebesar Rp300.000, jazakillah khairah. Kemudian juga infak dari hamba Allah sebesar 2 juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Suhari bin Carsim. Mari kita baca Fatihah. Di samping itu juga mudah-mudahan
saudara-saudara kita, teman kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada sakit disehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.